Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nian Dinwari dari kelas 4B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam pengajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Mari kita simak videonya. Jadi, metode yang pertama adalah metode TPR atau Total Physical Response Method. Metode ini mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini, di mana pembelajarannya lebih mengutamakan kegiatan langsung, berhubungan dengan kegiatan fisik dan gerakan. Dalam metode TPR ini, semakin intensif memori seseorang diberikan stimulasi, maka semakin mudah untuk mengingat. Kegiatan mengingat dilakukan secara verbal dengan aktivitas gerak atau motor activity. Pada metode TPR ini, peran faktor emosi sangat efektif dalam pembelajaran bahasa anak. Artinya, belajar bahasa dengan melibatkan permainan, dengan bergerak yang bisa dikombinasikan dengan bernyanyi atau bercerita, akan dapat mengurangi tekanan belajar bahasa seseorang. Jadi, contoh kegiatan dengan metode ini antara lain, contoh pembelajaran dengan metode ini adalah sebagai berikut. Ketika mengenalkan kata stand up, semua anak ikut berdiri sambil mendengarkan kata stand up dan mengucapkan kata stand up tersebut. Di sini kita tidak perlu menekankan pada pengenalan bahasa tulis, walaupun kita bisa sesekali menuliskan kata tersebut, tapi tidak keharusan. Kemudian kita bisa menguatkan pengenalan kata tersebut sambil bernyanyi dan sambil bergerak sesuai perintah. Kegiatan pengenalan bahasa Inggris dengan metode ini diharapkan dapat berlangsung secara terus-menerus dan bertahap, apalagi dengan pembelajaran dengan cara menarik, sehingga anak bisa senang dan ceria. Akan bisa maksimal kemampuan belajar bahasa kedua anak, sehingga akan muncul anak-anak di Indonesia ke depan yang mampu dan fasih berbahasa Inggris. Baik, metode selanjutnya adalah Teaching English by Using Song. Adalah salah satu metode atau cara mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan nyanyian atau lagu sebagai medianya. Mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa asing di Indonesia, tentunya proses pembelajarannya memerlukan pendekatan yang tepat dan efektif. Keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini sangat mempengaruhi oleh kemampuan seorang guru dalam menyajikan proses kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Sejalan dengan keberadaan seorang anak yang senang menyanyi dan bergerak, maka gerak dan lagu adalah salah satu pendekatan yang sangat tepat jika digunakan sebagai sarana dalam menyajikan proses pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Musik dapat memperkaya kehidupan rohani dan memberikan keseimbangan hidup bagi anak. Melalui musik, manusia dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan hatinya, serta dapat mengendalikan aspek emosionalnya. Adapun nyanyian adalah bagian dari musik. Nyanyian berfungsi sebagai alat untuk mencurahkan pikiran dan perasaan untuk berkomunikasi. Pada hakikatnya, nyanyian bagi anak adalah yang pertama itu adalah bahasa emosi, di mana dengan nyanyian anak dapat mengungkapkan perasaannya, rasa senang, rasa lucu, rasa kagum, dan haru. Yang kedua adalah bahasa nada, karena nyanyian dapat didengar, dapat dinyanyikan, dan dikomunikasikan. Yang ketiga, bahasa gerak. Gerak pada nyanyian tergambar pada birama atau gerak atau ketukan yang teratur. Adapun keuntungan mengajarkan bahasa Inggris menggunakan nyanyian. Yang pertama, melalui lagu akan memotivasi anak untuk lebih senang mempelajari bahasa Inggris. Yang kedua, dengan menyanyi anak menjadi senang dan lebih mudah dalam memahami materi ajar yang disampaikan. Kemampuan guru dalam memilih lagu dan menciptakan gerakan yang sesuai dengan usia perkembangan anak akan berdampak pula terhadap berhasilnya proses pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Manfaat yang ketiga adalah melalui nyanyian dan kegiatan pembelajaran yang bervariasi.
Pendidikan dapat menumbuhkan minat anak untuk lebih senang dan giat belajar, bahkan dapat memudahkan anak dalam memahami materi ajar yang disampaikan. Metode berikutnya adalah teaching English by using stories. Belajar bahasa Inggris dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membaca cerita pendek berbahasa Inggris. Dengan membaca kalimat per kalimat bahasa Inggris tetapi yang masih mudah dipahami akan sangat membantu kita dalam memahami cerita berbahasa Inggris tersebut. Penerapan metode ini yang pertama adalah siapkan media atau alat peraga, serta bila perlu seorang guru harus hafal ceritanya terlebih dahulu. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyenangkan, nyaman, dan membuat anak penasaran dengan cerita yang akan kita bacakan. Kemudian, sebelum bercerita, buat perjanjian dengan anak. Jangan ada yang bertanya sebelum ibu menyelesaikan cerita. Kalau ada anak-anak, ibu yang ingin bertanya harap ditunda dulu ya. Kemudian, bacakan cerita dengan penuh semangat dan semenarik mungkin. Setelah selesai membacakan cerita, mintalah anak mengulang apa yang kita ceritakan. Lalu, jika ada yang bertanya, dipersilahkan untuk anak yang ingin bertanya perihal cerita yang kita bawakan. Itu dulu materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.